Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim. Malam hari ini saya Dani Rohmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Dan ada rekan-rekan di Suara Muslim, the best religious radio network, ada di Suara Muslim Lumajang, kemudian di Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim malam hari ini turut menyimak melalui radio streaming dan saat ini bisa Anda tonton di channel YouTube Suara Muslim TV ya. Malam ini Mitra Muslim, Majelis Ilmu kerjasama dengan Tibun Nabawi Holistic Care dan temanya malam ini tentang penyakit hati Mitra Muslim ya. Kalau seringkali ketika kita bicara tentang kesehatan yang sudah sering dibahas oleh Ustadz Ahmad Nizam ya, yang mungkin terbayang oleh gambaran di pikiran kita Mitra Muslim, mungkin itu tekanan darahnya apakah normal, stabil, tinggi atau turun Mitra Muslim ya. Kemudian jantungnya seperti apa, kadar gula bagaimana, kolesterol, asam urat. Namun ada satu hal yang Mitra Muslim yang sering luput dari perhatian kita yaitu kesehatan hati Mitra Muslim. Nah, yang menjadi menarik ini apakah ada hubungannya kesehatan hati ini bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Nah, di malam ini insya Allah kita akan bahas selengkapnya dan telah hadir ada founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nizam ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat insya Allah, segar insya Allah. Ya, insya Allah. Kita masih bicara ini hati Ustadz ya, penyakit hati Ustadz. Tak kira tadi ketika kemarin mengirim flyer itu penyakit hati ya hati secara fisik begitu Ustadz ya. Tetapi lebih dalam Mitra Muslim ya tentang penyakit hati. Nah, seperti apa itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin, semoga kita akan dapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan sakit guys, saya doakan moga-moga lekas sembuh, diangkat semua penyakitnya dan sehat seperti semula dan bisa tambah khusyuk ibadahnya, tambah giat ibadahnya ya. Karena pada dasarnya tugas kita di dunia adalah ibadah. Terus yang selanjutnya bagi mitra Muslim yang sekarang terkendala dana biaya untuk berobat, semoga diberikan rezeki yang halal, barokah serta melimpah ruah oleh Allah untuk bisa melakukan pengobatan. Jadi ini Mas Dani sekarang kita melanjut tentang penyakit hati. Agak sedikit dekat Ustaz. Dimajukan. Nah, sip. Penyakit hati itu nanti kita secara ini ya, kalau kita lihat judulnya itu konotasinya ada dua ya, ada dua. Iya. Fisik atau yang non fisik begitu Ustaz? Iya, fisik sama non fisik. Jadi nanti kalau di Tibun Nabawi itu kami itu adalah coba ngobati fisik dulu, nanti diobati dulu. Kalau memang itu tanda-tandanya fisik, kita obati secara fisiknya. Nanti kalau sudah diobati kalau sembuh ya berarti fisikisnya enggak usah. Jadi kita fokus ke fisiknya dulu. Tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda itu berupa alarm-alarm itu diperbaiki perlahan-lahan. Insya Allah bisa. Makanya kalau di Tibun Nabawi itu standar pengobatan 3 bulan. 3 bulan itu dengan catatan 1 bulan untuk mendetok racun, bulan kedua sebagai pengobatan, bulan ketiga sebagai untuk recovery penyembuhan. Nah, kalau misalkan 3 bulan kok tidak sembuh, baru kita menginjak pada pengobatan yang selanjutnya adalah fisikis, jadi kejiwaan pasien. Jadi kalau datang pasien langsung ada keluhan-keluhan tuh yang fisiknya kita coba ini kesampingkan dulu, baru nanti setelah semuanya yang fisik diperbaiki, baru kita menginjak pada psikisnya. Jadi secara dasarnya nanti penyakit hati itu ada dua, cara fisik sama psikis. Jadi kalau yang pada malam hari ini nanti kita akan bahas tentang fisik dulu. Insya Allah kalau sempat dilanjutkan psikisnya. Tapi kalau nggak sempat lanjut yang sesi kedua. Kayaknya sesi kedua kayaknya. Iya, biar ini orang-orang penasaran. Betul. Gitu kan. Jadi yang sekarang sedikit bocoran, yang psikis itu ya, yang punya rasa marah, mangkel, dendam. Nanti stay tune terus, minggu depan didengarin. Masya Allah. Apa hubungannya? Ada banget. Ini
sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 52 sama Muslim nomor 1599 nggih. Bahwa di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baik pula seluruh anggota. Dan jika rusak, maka seluruh anggota juga rusak. Apakah itu? Hati. Jadi makanya kalau orang-orang dulu itu hati-hati. Nah itu benar, hati-hati, hati-hati. Hati. Ojo dilebokno hati. Benar itu maknanya dalam banget. Ya, sekarang kan orang-orang itu kan nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Itu ada hubungannya. Karena di sini nggih, kalau yang kemarin minggu-minggu sebelumnya kita bicara tentang ginjal, jadi kalau ginjal itu fungsinya adalah menyaring kotoran, kotoran di dalam kotoran sisa metabolisme yang itu ada dalam darah itu disaring oleh ginjal. Nah sekarang fungsinya hati apa? Hati itu punya 500 fungsi. Jadi salah satu fungsinya adalah dia mendetok racun secara alami. Jadi racun-racun dalam tubuh kita itu didetok sama hati, nanti dibuang lewat urin sama BAB. Jadi di situ. Jadi fungsi yang lainnya apa? Banyak banget ya. Jadi yang utama adalah satu mendetok racun dalam tubuh. Nah, ini jam kerjanya jam berapa? Jam kerjanya jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jadi waktu manusia tidur itu justru bekerja, Ustaz? Betul. Jadi makanya sekarang itu kalau kita bicara tentang organ hati, itu di Indonesia itu 51% orang Indonesia kurang tidur. Tidur yang normal bagi orang-orang yang usianya di atas 20 tahun itu 7 sampai 9 jam per hari. Jadi kalau dari menurut penelitian di Indonesia itu, orang Indonesia itu jam kerjanya tidurnya kurang dari 7 jam. Nah itu nanti tanda-tandanya apa? Tanda-tanda biasanya matanya kuning, kulitnya kuning, nanti badannya lemes, gatal-gatal tidak sembuh, terus nafsu makan berkurang, terus perutnya sebelah kanan sakit dan sebagainya, itu tanda-tandanya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia itu 51% kurang tidur. Sekarang pertanyaannya, Mas Dhani masuk yang mana ini? Wah, ini masuk yang suka tidur, Ustaz. Tapi ini Ustaz kan ada sebelum lanjut nih Ustaz, ada kan memang biasanya itu shift malam Ustaz ya. Seperti kayak mungkin penjaga atau satpam atau apa gitu kan biasanya prakteknya itu justru jam 10 malam sampai pagi Ustaz. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah nggak bisa Ustaz istirahat di malam hari itu diganti ke siang hari Ustaz? Jadi gini penyakit sekarang itu timbul karena melawan kodrat, kodratnya adalah kalau siang itu adalah untuk kerja, malam itu istirahat. Karena terjadinya perubahan zaman, terjadinya perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya yang terjadi adalah organ tubuh kita itu dipaksa untuk ikutin jam kerja kita. Jadi sebenarnya kalau kita bicara apakah bisa diganti? Nggak bisa. Nggak bisa. Efeknya apa? Jadi mungkin kalau penyakit-penyakit degeneratif gini kan istilahnya nggak terjadi ujuk-ujuk ya. Itu terjadi ada step by stepnya. Jadi kalau yang penyakit hati itu nanti pertama penyakitnya kuning dulu. Nanti kalau kuning dibiarkan, nanti penyakitnya adalah fatty liver. Fatty liver nanti dibiarkan penyakit hepatitis. Hepatitis dibiarkan penyakit fibrosis hati, hatinya kaku. Yang terakhir nanti kanker hati. Jadi ada step-step. Jadi makanya kalau di awal itu kan sudah memberikan alarm berupa tanda-tanda. Dari tanda-tanda itu kalau misalkan kita abaikan, yang terjadi adalah penyakitnya akan step by step meningkat ini ya, kerusakannya semakin parah. Makanya kan kalau ada yang pasien yang bilang saya enggak apa-apa, saya ujuk-ujuk sakit, nggak mungkin. Karena penyakit itu nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Jadi yang sering saya sampaikan bahwa alarm-alarm itu yang kadang-kadang dimatikan oleh tubuh kita. Jadi tidak dihiraukan, padahal alarm-alarm itu adalah menunjukkan bahwa memberitahu ke kita bahwa inilah seharusnya kita harus berubah. Jadi kalau kita tidak pernah berubah,
terus perilakunya yang sehat tetap dilanjutkan, yang terjadi adalah tingkat parahnya lebih parah. Makanya standarnya adalah sekitar 2-3 tahun kita dikasih alarm tidak berubah, tambah parah. Stadium lanjutnya. Makanya banyak pasien itu rata-rata mereka sudah penyakitnya sudah stadium keempat dan sebagainya, mereka baru berobat. Kalau seperti itu sudah istilahnya ya gimana ya, dibilang kasep ya kasep, karena memang untuk pengobatannya mahal banget. Dan itu harus perjuangannya banget, ini Mas harus perjuangannya dari segi ekonomi, dari biaya itu harus ini besar banget. Jadi makanya kalau sudah dikasih alarm tanda-tanda itu secepatnya berubah. Jadi jangan nunggu nanti kalau sudah penyakitnya parah baru berobat. Ya itu yang terjadi di masyarakat seperti itu kan, sudah stadium 4 baru berobat. Nah kalau udah seperti itu udah. Saya gini ya, kalau makanya sering yang saya sampaikan, yang bisa nyembuhin siapa? Allah. Yang kedua adalah pasien. Jadi makanya sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika pasien tidak merubah dengan perilaku yang sehat, percuma pengobatan. Itu. Jadi kalau yang tanda-tanda itu kalau tanda-tanda hati bermasalah, biasanya tadi warnanya kuning terus warnanya mata kuning, terus nanti kulitnya kuning, terus perut yang sebelah kanan perut sebelah kanan itu nanti biasanya sakit. Nah, perut sebelah kanan sakit. Nanti kalau perut sebelah kanan sakit itu nanti ada hubungannya dengan penyakit batuk empedu. Batuk empedu. Nanti hubungannya dengan batuk empedu, terus kulit gatal. Nah, kulit gatal. Jadi kulit gatal itu nanti ada hubungannya dengan ginjal. Nanti kalau ginjal itu ada namanya ureum kan. Jadi salah satu fungsinya dari hati adalah dia memecah protein sama asam amino. Jadi kalau jam 11 malam sampai jam 3 pagi kita kok masih begadang, proses pemecahan protein sama asam amino tidak bisa dilakukan hati. Yang terjadi penumpukan. Jadi asam amino sama tadi itu protein tadi menghasilkan amonia, gatal. Jadi di permukaannya gatal-gatal itu tanda-tandanya. Makanya kalau yang orang-orang gagal ginjal salah satu tandanya adalah cek ureum atau bunnya. Itu. Selanjutnya adalah biasanya kulit gatal Jadi makanya kalau kulit gatal itu banyak tadi itu bisa jadi livernya, ginjalnya bermasalah, paru-parunya bermasalah, atau bisa kadar gulanya juga, atau bisa autoimun, atau bisa pola makan. Jadi kalau minggu kemarin kan semua udah tanya, sudah sampai tiap hari itu minum CTM minum obat itu. Nah itu. Jadi hanya mengobati luarnya saja, yang sedangkan penyakit yang penyebabnya itu tidak diobati. Jadi selama penyebabnya itu tidak diobati selama itu akan muncul terus karena penyebabnya di situ. Itu. Makanya kan sebenarnya gini pengobatan sebenarnya gampang kalau kita mau berubah Yang jadi masalah mereka rata-rata tidak mau berubah. Jadi mungkin dipikir seperti muda, masih muda. Makanya kalau kita sudah mitra muslim yang sudah kepala 4 jadi jangan harus sadar bahwa setelah kepala 4 itu fungsi semuanya sudah menurun semua. Itu harus sadar diri, jadi harus sadar diri, harus mengukur diri. Jadi kalau yang dulu makannya sehari 3 kali, terus semua makan dimakan, tidak mau olahraga, terus tidurnya berkurang. Nah, kalau sudah mulai umur 40 itu harus direm semua. Harus dirubah semua kalau jenengan kepengen sehat dong Kalau kepengen sehat, kalau jenengan tidak mau sehat itu terserah. Makanya kan kalau sering saya sampaikan adalah menjadi tua itu pasti. Menjadi sehat itu pilihan. Jadi kalau yang sekarang sakitnya umur 40, ada sekarang 20, 50 atau 60 sakitnya kok tambah parah, ya itu adalah hasil panen jenengan pada saat muda. Jadi makanya itu. Jadi kalau jenengan sekarang sakit ginjal, sakit jantung ya karena masa mudanya mungkin berfoya-foya, makanya loss, enggak terkontrol itu kan. Itu. Selanjutnya adalah kencingnya berwarna gelap. Kencingnya berwarna gelap, terus juga pada saat pada saat BAB. Nah, pada saat pagi itu
pada podcast sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa untuk melihat kita sehat apa enggak, perlihatlah saat pada BAB, ya pagi ya sehari sekali. Jadi kalau jenengan tidak BAB sehari sekali dipastikan perutnya kotor. Nanti kalau sampai kalau warnanya warnanya BAB-nya bentuknya pucat atau berdarah atau kehitam-hitaman, kemungkinan adalah ada hubungannya dengan hatinya bermasalah. Okay. Selanjutnya adalah biasanya selera makannya sudah mulai berkurang, terus kulit mudah lebam, berdarah. Oke, itu dulu Mas Dani. Ya. Yang satu yang harus digarisbawahi Mitra Muslim tadi Ustadz Nidom menyampaikan ya, nggak ada penyakit itu yang ujuk-ujuk Ustadz ya, pasti ada part-partnya ya. Yang itu yang sering diabaikan oleh kita Mitra Muslim, termasuk cek istilahnya Ustadz Nidom itu biasanya cek 5 sekawan itu 4 sekawan itu 4 sekawan Ustadz ya. 4 sekawan itu harus wajib, rutin, setiap rutin. bulan Ustadz, setiap bulan. Jadi makanya kan patokannya asam urat, kolesterol, kadar gula tekanan darah itu wajib. Kalau saya udah mewajibkan diri, nanti akan ketahuan yang dari 4 sekawan ini mana yang tidak normal, ya itu kalau tinggi diperbaiki, kalau rendah juga diperbaiki. Dan yang jadi masalah kan orang-orang kan takut. Iya, masalahnya itu bukan takut Ustaz, masalahnya mungkin karena terlalu husnudzon. Istilahnya ngedem atine biar nggak apa-apa. Padahal kalau bicara penyakit itu jangan ngimpi. Saya sering ngomong, jangan ngimpi sembuh dengan sendirinya. Karena secara kodratullah itu kita berkejaran dengan waktu, Mas. Jadi makanya tadi saya ngomong, setelah usia 40 semua organ menurun. Kalau organ menurun maka semua penyakit muncul semua. Itu kan. Makanya kalau orang-orang sudah sakit, dia tidak berubah penyebab dari penyakit tersebut, tambah parah. Iya, kalau sembuh enggak. Makanya mereka berusaha ngedem-ngedem, makanya banyak kejadian itu setelah stadium 4, stadium 5 baru berobat. Kalau sudah berobat gitu gimana? Udah kemungkinan untuk sembuhnya tipis. Tapi apa masih bisa? Bisa. Tergantung dari kita, kekuatan kita, dari pikiran kita untuk sembuh. Makanya sering saya ngomong ya, kalau kita sakit, selalu afirmasi ke diri kita, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Itu nanti alam bawah sadar kita akan diberikan jalan sama Allah untuk sembuh. Yang jadi masalah itu biasanya kalau orang sakit tambah stres. Aku meninggal gitu kan. Iya, nanti kalau aku sakit, anakku gimana, istriku gimana, itu yang jadi masalah. Tugas kita di dunia ini sebenarnya ibadah. Nggak usah mikir anak, nggak usah mikir istri, itu sudah dijamin sama Allah. Jadi sebelum kita lahir di Lauhul Mahfuz sudah disebutkan usia kita berapa, rezeki kita berapa, jodoh kita siapa, itu sudah ada semua. Yang jadi masalah kan orang bingung nanti anaknya makan apa, nanti istriku suamiku kerja apa. Jadi itu yang bingung. Akhirnya nanti kalau kepikiran terus menerus, akhirnya yang terjadi adalah penyakit asam lambung. Masya Allah, itu masih keluarga dipikirkan biasa normal. Ini mikirnya biasanya di tetangganya Ustaz ya, bukan keluarga tapi mikir. Itu nanti penyakit hati ya. Itu nanti iya. Jadi kemudian kita nggak usah bingung. Tugas kita ibadah. Kalau Allah belum mencukupi rezeki kita, sabar. Tapi kalau kita kepengen memang benar-benar apa yang kita inginkan, ya kita ada medianya banyak. Misalkan sholat tahajud, sholat duha, sedekah. Itu kan media-media supaya kita menjadi orang kaya atau dan sebagainya kan. Tapi kalau misalkan belum dikasih Allah rezeki yang sesuai keinginan atau sesuai yang kita harapkan, ya sabar. Yang jadi masalah kadang-kadang orang berdoa itu berdoanya makso sama Allah. Ya Allah, aku berikan ini. Belum tentu itu diberikan itu membawa kebaikan buat kita kan. Itu makanya kan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang ini saya sedikit singgung juga adalah penyakit itu tidak terjadi pada hanya dari makanan loh Mas. Nah, apa saja berarti? Keluarga juga bisa menyebabkan toksin. Maksudnya gimana ini Ustaz? Jadi gini jadi racun itu bisa jadi makanan, racun itu bisa dalam keluarga kita. Keluarga yang tidak sakinah, yang tiap hari berantem, itu bisa menyebabkan penyakit. Ya Allah. Itu kan makanya banyak kan, saya pernah beberapa menemukan pasien tuh, kalau dia di rumah, penyakitnya kambuh. Tapi kalau di luar rumah, sembuh. Karena apa? Di dalam rumah tidak menemukan kedamaian. Yang terjadi apa?
perang dingin, kalau marah semua dilempar, Iya. itu kan. Itu yang menyebabkan adalah penyakit hati. Nanti hubungannya dengan apa? Itu yang terjadi nanti ya. Oke. Oke, jadi makanya mitra muslim yang sekarang kok sakit, coba bermuhasabah diri. Apakah kita sudah rukun dengan pasangan kita? Apakah kita sudah memberikan toladan pada anak-anak kita? Yang jadi masalah sekarang itu kadang-kadang anak bertengkar sama suami, anak bertengkar dengan ibunya, atau suami istri bertengkar dengan pasangannya. Itu kan banyak terjadi. Karena apa? Makanya pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan di rumah. Bukan di sekolah. Ya, jadi kalau misalkan sekarang anaknya bermasalah, suaminya bermasalah, ayo bermuhasabah diri. Apa sih penyebabnya? Apakah keluarga kita sudah sakinah mawaddah rahmah, ataukah perkawinan adalah rumah tangga kita? Itu perkawinan yang membawa toksin dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi nanti, kalau yang terjadi adalah nanti penyakitnya kanker. Makanya kenapa rata-rata kanker itu terjadi pada wanita? Karena sifatnya wanita adalah baper. Nah, kalau saya menangani pasien, terutama yang ibu-ibu yang kena penyakit kanker, berarti selalu saya tanya pertama kali, mulai kapan penyakitnya? Nah, biasanya rata-rata dijawab setelah menikah. Itu biasanya ada sesuatu yang diempet, kalau bahasa Jawanya. Diempet, ditahan, marah, mangkel, dendam, jadilah penyakit. Jadi sudah benar Ustadz ya, ada kampanye itu tepuk sakinah Ustadz. Baik, kita lanjut dulu insya Allah Ustadz. Di sesi kedua bisa bergabung, dari tadi sudah ada yang bunyi-bunyi WA ataupun juga telepon di 0315624555. Kami akan segera kembali, tetap bersama Tibun Nabawi, bersama Tibun Nabawi Holistiker. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, Majelis Ilmu malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Didom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan Anda bisa saksikan baik di channel YouTube Suara Muslim TV. Saat ini Ustadz juga live di TikToknya beliau, Tibun Nabawi Holistic Care sama Ustadz. Oke. Instagram juga sama, Tibun Nabawi Holistic Care, YouTube juga sama Ustadz ya, Tibun Nabawi Holistic Care. Jadi bisa di follow Mitra Muslim di channelnya Tibun Nabawi Holistic Care. Kita masih membahas penyakit hati, ini bagian yang awal Mitra Muslim, ini fisik, tapi insya Allah nanti kita akan sambung penyakit hati yang bagian non fisiknya. Ada penelpon dulu Ustadz. Terputus ya, bisa sambung Mitra Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Istiharo, Mas. Istiharo dari Sidoarjo. Silahkan Ibu. Ya, gini Ustadz. Kemarin itu anak saya yang nomor 2 itu tiba-tiba perutnya itu mulus-mulus sakit gitu Ustadz. Tapi bisa buang bisa kentut. Terus itu Pak Ustadz, mulus-mulus terus bawa ke rumah sakit. Katanya hasilnya itu katanya lambung Pak Ustadz. Padahal itu makan juga nggak pernah telat. Terus badannya tuh ya bagus, dengan gemuk enggak, kurang enggak sedang, bagus itu badannya. Terus apakah lambung itu juga penyebabnya apa? Kurang bersyukur, kita dikasih rezeki banyak, dikasih kesehatan, kurang bersyukur, apa bagaimana Pak Ustadz? Padahal itu makan juga nggak pernah telat, terus itu Pak Ustadz minum minum air putih juga banyak, pokoknya disiplin lah. Tiba-tiba kok kena lambung, itu apa penyebabnya Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiharo. Monggo Ustadz. Oke, lambung Ibu. Jadi penyebab lambung banyak Ibu. Banyak. Satu bisa jadi karena kebanyakan minum obat-obatan, kebanyakan minum obat-obatan. Jadi kebiasaan di masyarakat itu sakit dikit obat, terutama obat-obatan nyeri. Itu yang kalau kebanyakan minum obat anti nyeri, efeknya mengikis dinding lambung. Ya nanti terjadi tukak lambung. Itu yang pertama. Jadi nanti dicek apakah Ananda sering minum obat, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena makanan-makanan yang pedas-pedas atau yang kecut-kecut. Tapi kalau dari pengalaman kami nangani pasien, itu dua faktor itu biasanya sedikit, nggak terlalu. Tapi yang memegang peranan penting adalah biasanya karena berhubungan dengan ini Bu, dengan pikiran. Biasanya karena was-was, cemas, stres itu mengakibatkan asam lambungnya naik. Jadi kalau asam lambungnya naik, yang terjadi adalah nanti sakit, kalau memang sudah dindingnya sudah mulai luka, terjadi tukak lambung. Terus nanti kalau terus dibiarkan, yang terjadi adalah nanti gasnya naik ke atas, nanti kena jantung, jantungnya nanti sakit. Jadi kalau mungkin orang-orang mungkin belum paham, jadi kalau sakit jada kiri sebelah kiri sakit itu sakit belum tentu jantung, bisa jadi karena lambungnya naik, nanti gasnya naik lagi ke atas, nanti namanya GERD, itu ke tenggorokan, nanti mulutnya bau, terus rasanya perih kayak disilet gitu ya. Nah itu yang sampai nggak bisa bangun berarti yang GERD itu. GERD itu nanti kalau yang terakhir bisa gasnya naik ke atas sampai vertigo. Jadi ada ini ya. Tapi kalau dari saya penangani pasien rata-rata adalah kebanyakan stres, was-was, cemas, khawatir, pikiran itu. Makanya boleh stres boleh, tapi jangan keterusan. Kalau stres keterusan yang terjadi itu gasnya naik ke atas, gitu kan. Makanya yang bisa nyembuhkan siapa? Ya pasien sendiri. Caranya apa? Rileks, nyantai, banyak bersyukur, banyak istighfar, pasrahkan semua ke Allah. Karena yang hidup kita itu sudah ada yang ngatur, rezeki kita udah ngatur, jodoh kita udah ngatur, mati kita pun sudah ada yang ngatur. Jadi tugas kita ibadah, titik. Yang jadi masalah kan orang bingung sekarang kan, dengan kondisi ekonomi sekarang ini bingung nanti makan. Nggak usah khawatir. Tugas kita perbaiki ibadah kita, insya Allah Allah akan memperbaiki semuanya termasuk rezeki kita. Jadi kalau sekarang dapatkan rezeki sedikit, disyukuri, dinikmati.
ya, disyukuri, dinikmati, dan selalu lihat ke bawah bahwa di bawah kita masih banyak orang-orang yang tidak mampu yang lebih parah daripada kita. Jadi kalau kita selalu lihat ke atas yang terjadi adalah kurang bersyukur. Nanti kalau bersyukur yang terjadi adalah lambungnya naik dan sebagainya. Oke, itu. Nanti obat-obatnya gimana? Obat-obatannya Bu, obat-obatannya itu sementara kalau di Rasulullah itu adalah bubur gandum plus sayuran. Itu kalau di Rasulullah. Nanti kalau jenengan kesulitan bubur gandum bisa pakai bubur kanji atau bubur apapun lah bisa nggih. Fungsinya adalah meredam dari lambung ini, bisa juga pakai pakai biji mahoni bisa. Cuman kan biji mahoni pahit nggih, atau bisa juga pakai ini pisang kluthuk ya, pisang biji nggih. Oh, nggih. Yang biasanya dipakai untuk rujak cingur itu nggih. Oh, beda Ustaz nggih. Yang burung itu Oh, beda ya? beda nggih. Oh, Hampir sama kayaknya. hampir Jadi sama pisang gitu. kluthuk itu yang berbiji itu nggih, tapi makanya dalam bentuk mentah loh ya, bukan matang. Oh, mentah. Oh, buat rujak Ustaz. Iya, itu kan istilah kalau biasanya getahnya, dadanya ya, itu fungsinya untuk menetralkan dari lambung. Bisa juga pakai ini, Mas Dani, pakai ubi rambat. Ketela rambatnya. Ustaz. Ketela rambat pernah makan Mas Dani? Digodok kan? Enggak, Direbus. mentah. Oh, mentah. Iya. Wah, rasanya gimana Ustaz? Oh, enak Mas Dani. Saya dulu kecil di desa Mas Dani. Iya. Jadi kalau dulu gitu ke kebun gitu nggih, biasanya kalau orang-orang habis ke kebun gitu, nanti kalau cari makanan ya tadi tuh, gali-gali ladangnya orang itu, nanti cari kalau ada kayak tunasnya dari pohon ketela rambat itu nanti kata bahasanya dikeduk ya. Dikeduk diambil langsung dimakan rasanya manis. Oh, Masya Allah. Sehat Ustaz ya berarti ya? Ustaz? Sehat. Wah, baru tahu saya Ustaz. Coba dimakan. Nggih. Nanti ya, jadi masih mentah, langsung dikeremus gitu. Wah, rasanya manis. Gitu nggih Ustaz. Itu tuh salah satu. Mikir-mikir Ustaz. Iya, Mas Dendi orang kota, saya orang desa. Nggih, Masya Allah. Oke. Terima kasih Bu Istiharah. Penelpon tadi monggo bisa sambung. Kita terima dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hani. Nggih, Ibu. Assalamualaikum. Nggih, Bu Yati. Oh, nggih, baru sambung nggih. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nggih, Mas Bu Hani. nggih, dari Menganti, nggih, Ibu Nggih. Bu Suyati nggih. Silakan Ibu. Nggih. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Nidom, saya kemarin kan cek, ternyata kolesterol saya 270. Ya Allah. Itu tinggi Ustaz. Tinggi banget. Ini Pak, pundak sama leher itu sakit Ustaz. Terus kepala juga pusing. Apa ini kaki-kaki juga kalau buat berjalan tuh kayak berat gitu. Apakah ini kolesterol ini yang tinggi ini? Nggih. Usianya berapa Terus Ibu? apa? Usianya berapa? Usia 55. Masih muda. Nggih. Terus ini kalau tidur Ustadz, saya ini kadang jam 10, kalau nggak jam 10 ya jam 11, nanti kalau jam 2 sudah bangun. Apakah itu baik tidur jam segitu? Kalau jam 2 kan bangun saya sholat malam tuh jam 2, mulai kan kemarin puasa kan jam 2 sudah bangun, jadi terbiasa, jadi jam 2 itu sudah bangun. Tidurnya jam berapa tadi, Bu? Orang yang Tidurnya jam berapa? apa? Tidurnya jam berapa? Kadang jam 10, kadang jam 11. Yeah. Itu jam 2 sudah bangun. Apa orang tua apa kalau tidur enggak banyak Ustaz? Soalnya kan biasanya kalau masih muda kan mulai jam 9 sampai jam 4 gitu kan baru bangun. Kalau udah tua gini kan tidurnya berkurang. Apa betul Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz nggih. Nggih. Pak Ustadz dan Mas Jani mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz. Nggih. Ibu, kalau usia 18 sampai 40 itu kalau dari menurut AHA ya, American Heart Association ya, Asosiasi Kesehatan Amerika Serikat itu usia 18 sampai 40 itu ideal tidurnya adalah 7 sampai 8 jam. Nggih. Nanti kalau yang lansia di atas 40 itu idealnya 7. Yang sekarang pertanyaannya jenengan tidurnya sehari berapa jam? Itu kualitas tidur itu mempengaruhi hidup kita, Ibu.
Jadi kalau dengan tidur ini kan cuman tadi tidurnya sekitar antara jam 10 sampai jam 10, jam 11, jam nanti jam 2 bangun nggih, ini belum optimal. Cuman siangnya tidur lagi apa enggak. Jadi kalau jenengan tidurnya, kualitas tidurnya kurang, efeknya tadi itu kolesterolnya tinggi. Nggih. Nanti kalau kolesterol tinggi Bu, itu salah satu tugasnya dari fungsi hati adalah selain dia mendetok racun dalam tubuh kita, dia merubah lemak menjadi energi. Jadi kalau jam segitu jenengan masih begadang, proses merubah lemak menjadi energi tidak bisa dilakukan, yang terjadi adalah kolesterol tinggi. Nanti kalau kolesterol tinggi masuk ke dalam jantung, yang terjadi jantungnya bengkak. Kalau jantungnya bengkak, nanti yang terjadi tekan darahnya meningkat, yang terjadi adalah stroke. Jadi caranya gimana? Caranya untuk menurunkan kolesterol tinggi salah satunya adalah kualitas tidurnya jam 11 sampai jam 3 pagi wajib tidur. Oke, kalau tadi ini Ibu masih sebenarnya udah lumayan, tapi kalau bisa dioptimalkan jam 11 sampai jam 3 pagi wajib tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti jenengan rutinkan bekam sama pasdu tiap bulan. Karena yang sebagaimana dianjurkan Rasulullah bahwa di bekam itu ada kesembuhan. Bekamlah tiap tanggal 17, 19, 20, 1 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan ginjal. Kalau Ibu tadi usianya 55, itu secara teorinya fungsi ginjal Ibu sekarang sudah menurun sekitar 15%. Kalau misalkan asam uratnya tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, segera cek laboratorium, namanya cek kreatinin. Kalau di Surabaya gratis, nanti ambil yang poli PKG, poli pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti jenengan dicek semua, nanti termasuk ginjal, nanti salah satunya nanti adalah ada namanya parameter kreatinin. Jadi kreatin nanti dimasukkan ke dalam rumus yang tempo hari minggu kemarin sudah pernah saya masukkan ke dalam FGFR. Kalau misalkan nanti ketemunya di bawah 60 itu sudah masuk stadium 3. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau ini kolesterol tinggi bisa disebabkan karena hatinya tidurnya kurang, bisa disebabkan karena ginjalnya sudah mulai bermasalah. Jadi kalau jenengan ada asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok tidak sembuh-sembuh, ginjalnya juga sudah mulai diperhatikan. Salah satu pengobatannya apa? Salah satu pengobatan adalah dengan cara bebekam sama difasdu. Oke. Baik, terima kasih Mitra Muslim yang sudah bergabung, dan juga sapaan-sapaan dari channel YouTube Suara Muslim TV. Pak Sugianto terima kasih, Bu Yati dari Malang, ada Pak Abu Royan juga hadir menyimak, ada Ibu Lim juga terima kasih sudah berkomentar di channel YouTube Suara Muslim TV, Bu Erni, ada Ibu Siti Rumiah, kami Fakul Jana juga terima kasih, tidak lupa juga dari WA Mitra Muslim, Bu Eni dari Lumajang, Ibu Siti dari Krian, Bu Miati terima kasih, Ibu Din Suara Muslim Batu, Mas Muhammad, Bu Wati dari Bojonegoro, Bu Diah dari Lawang yang juga mengirimkan catatan suara Ustadz ya. Kita sambil dengarkan beliau dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mas Dani. Sehat selalu ya. Saya itu kan cuci darah. Tapi katanya kalau kena ginjalnya itu kencingnya keruh. Tapi kenyataannya kencingnya baik, jernih gitu. Tapi kok dokter ngomong kamu itu kena ya gitu. Apa karena dia pernah berumah tangga itu karena kena serangan sifilis itu atau apa gitu Ustadz, sehingga dia akhirnya keserang ginjalnya. Ketika dia sakit itu sudah hijau dan putih banget, akhirnya saya bawa ke rumah sakit, tahu-tahu di lab stadium 5. Nah itu akhirnya suruh tanda tangan cuci darah, tapi sekarang dia sudah tiada Ustadz. Mohon pencerahannya mungkin apakah. Jadi jadi ini banyak yang kejadian Mas ya, banyak kejadian di masyarakat ya. Jadi orang-orang itu berobat pada saat sudah stadium 4, stadium 5. Sebenarnya di awal-awal sebelum terjadinya gagal ginjal, kalau sudah stadium 5 Bu, itu fungsi ginjalnya EGFR-nya itu sudah tinggal 15%, di bawah 15%. Itu seperti itu. Jadi kalau makanya apakah
bisa disembuhkan? Insya Allah bisa, seizin Allah nggih. Jadi kebetulan saya masih nangani beberapa pasien itu yang fungsi ginjalnya sudah 9%, akhirnya sekarang udah mulai naik jadi 15% dan sebagainya. Memang butuh kesabaran. Jadi yang jadi masalah itu kadang-kadang banyak kejadian di masyarakat itu alarm-alarm yang diberikan tubuh kita itu diabaikan. Ya, kalau orang gagal ginjal itu salah satu tandanya apa? Tandanya itu biasanya sering kencing malam, kencingnya berbusa, sering kram malam, kakinya kram nggih. Terus nanti pinggang nggih, punggung yang sejajar dengan pinggang. Punggung yang sejajar dengan siku-siku tangan atau paling gampang adalah punggung belakang yang sejajar dengan pusar. Nah, itu tempatnya ginjal. Jadi kalau di punggung belakang yang sejajar dengan pusar itu sakit, itu mulai waspada. Sakitnya nemen gitu? Nyeri. Oh, nyeri saja. Nyeri, Mas. Jadi kayak ditusuk-tusuk gitu. Ini alarm, kan itu kan alarm ya. Jadi pinggang sakit, sering kram malam, kencingnya berbusa ya. Kalau kencingnya berbusa, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usia 40, kok kencingnya berbusa, secepatnya cek kadar kreatininnya. Jadi kreatininnya berapa? Jadi kalau asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, tinggal cek kreatinin nanti tinggal berapa fungsinya. Dan nanti dari situ akan ketahuan masuk stadium berapa. Jadi yang terjadi di masyarakat itu setelah parah baru berobat. Kalau ini kan sudah stadium 5. Stadium 5 itu bisa sembuh, bisa insya Allah. Cuman pengobatannya mahal. Jadi makanya kalau tadi itu ya nanti efeknya juga nggih dada sesak, terus juga mual muntah, itu, terus ada wajahnya biasanya kusam, terus juga lagi biasanya adalah HB-nya turun, hemoglobinnya turun. Jadi nanti kalau HB-nya turun ya, kalau sampai HB turun sampai transfusi, misalkan HB-nya turun, ditransfusi darah, turun lagi, ditransfusi darah, turun lagi. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Bisa jadi gagal ginjal atau bisa jadi karena kanker. Jadi kalau misalkan mitra muslim yang sekarang anemia, sakit anemia, badannya kok tambah kurus, nanti cek ke laboratorium HB-nya berapa. Nanti cara ngeceknya untuk ini anemia HB rendah itu bisa dilihat dari mata. Nah, mata ini nanti kelopak mata, lihat kalau matanya pucat, warnanya pucat itu tanda-tanda anemia. Itu badannya lemes dan sebagainya. Itu nanti kalau sudah anemia, terus HB-nya turun drastis, sudah ditransfusi, turun lagi ya. Kemungkinan ada 2 kemungkinan, satu bisa jadi gagal ginjal, yang kedua bisa jadi kanker. Itu. Baik, terima kasih Bu Diah dari Lawang. Tetap sabar Ibu dan juga mitra muslim, nanti insya Allah kita akan lanjutkan sesi terakhir Ustadz ya di malam hari ini. Di depan itu ada apa Ustadz? Mungkin bisa sambil. Mitra muslim yang sekarang mengalami insomnia, insomnia, tidak bisa tidur, susah tidurnya, kami sediakan herbal gratis di depan kami. Silakan follow IG, TikTok atau YouTube kami. Jadi insya Allah nanti kami berikan herbalnya. Ini juga bisa berfungsi sebagai untuk nutrisi otak. Jadi mungkin Bapak Ibu mitra muslim yang sekarang sudah mulai pikun bisa pakai ini, atau punya anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus yang susah diatur atau dikontrol emosinya bisa dipakai ini. Sarannya mudah mitra muslim, follow saja di 3 akun Tribuna Bayu Holistic Care, salah satunya, bisa juga 3-tiganya di akun TikToknya Tribuna Bayu Holistic Care, YouTube-nya juga sama, dan termasuk Instagramnya. Nanti insya Allah kita sambung Ustadz sesi terakhir selepas pariwara berikut ini. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim, belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim, masih bersama Majelis Ilmu malam hari ini. Ya, kita berada di segmen akhir. Ada guru kita Ustadz Ahmad Nizam, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rohmati, Mitra Muslim. Untuk bisa mendapatkan herbal gratis dari Ustadz tadi sudah disampaikan, bisa memfollow Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, ataupun juga bisa ke TikToknya, termasuk di channel YouTube di Tibun Nabawi Holistic Care. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Bu Miyati tadi sudah kami sapa. Terima kasih Bu Teddy, Bu Watini yang baru saja bergabung. Ada juga Pak Mundir, ada juga Kak Fatimah Zahro ya. Kemudian juga Bu Ida, terima kasih. Kemudian juga Bu Siti dan Mitra Muslim dimanapun saja berada. Masih mungkin mau sambung satu atau dua penelpon dari Mitra Muslim yang bergabung dari WA, Ustadz yang bertanya dan juga berkomentar. Ibu Din ya, standar fungsi hati. Oke, baik, terima kasih. Ada juga yang berkomentar dari kalau bekam Ustadz tetapi darahnya kental itu apakah ada indikasi penyakit tertentu Ustadz? Darah kental. Okay. Berapa lama? Jadi kalau sudah darah itu sudah teroksidasi sama
apa namanya, udara nggih, 5 menit itu udah kental. Mhm. Jadi biasanya kalau untuk melihat, kita kadar kadar kolesterol tinggi atau apapun biasanya yang lebih kelihatan itu pada saat di fasdu. Jadi Oke. pada saat fasdu nanti akan kelihatan, jadi kalau yang biasanya hasilnya itu di permukaan itu agak bening-bening itu berarti Mhm. asam uratnya tinggi, kalau kolesterol itu nanti biasanya warnanya ini, apa namanya, agak coklat kental itu kolesterolnya. Jadi kalau bekam itu biasanya kurang-kurang kelihatan nggih, karena biasanya karena kan, pengambilan terlalu sedikit, terus biasanya teroksidasi sama udara itu nanti, dalam jangka 5 menit itu udah kental. Iya. Jadi patokannya biasanya kalau melihat darah kita itu mengandung kandungan kolesterol, asam urat, dan sebagainya itu dilihatnya lebih efektifnya di fasdu, Iya. nanti kelihatan, nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang bergabung, Ibu, Siti ya, di 0855 300938. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nggih. Jani. Terima kasih sudah menunggu Bu Siti. Ya, alhamdulillah. Mhm. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan masih dalam bulan Syawal ya, selang berapa hari lagi sudah ganti bulan. Saya kan belum mengucapkan minal aidin wa faizin pada Ustadz Idom. Maafkan lahir dan batin Ustadz. Sami-sami Bu. Gini Ustadz, asam lambung. Dulu saya pernah asam lambung tahun 2010, tapi sudah lama nggak pernah sakit. Baru-baru ini pernah saya saya bilang sama Ustadz, saya konsumsi temulawak sama tajin Ustadz. Itu boleh bagus apa kurang baik gitu Ustadz. Kemudian kalau telas kecil Sumbon itu namanya dulu ketela Sumbon Ustadz. Itu saya dulu kalau ikut ke sawah itu biasanya cari yang gitu tuh dimakan memang enak. Yang kedua, kolesterol, asam urat, darah tinggi atau gula darahnya tinggi itu bisa menjalar ke ginjal Pak Ustadz, ke ginjal. Kalau tidak kolesterol atau tidak asam urat, tidak diabetes, tidak darah tinggi, apakah bisa ujuk-ujuk sakit ginjal Ustadz? Iya. Ukurannya usia berapa? Fungsi ginjalnya menurun itu usia berapa? Mulai usia berapa Ustadz? Mohon penjelasannya nih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bersama Mas Dani sehat selalu, banyak rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atur nuwun Ustadz. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah temulawak dan tajin. Jadi kalau yang tajinnya bagus Bu untuk dilanjutin untuk asam lambungnya nggih. Jadi kalau yang asam lambung itu tajinnya dilanjutin. Jadi kalau kena asam lambung itu diminum. Tapi yang terpenting adalah pikirannya ya dikendalikan, was-was cemasnya dikendalikan. Karena nggak ada yang jamin nanti setelah dikasih tajin nggak kambuh lagi gitu kan. Oke, untuk yang temulawak itu bagus untuk masalah di hati. Jadi kalau ada masalah di mulai ada penyakit kuning dan sebagainya, penyakit kuning, kulit kuning, hepatitis dan sebagainya, nanti rutinkan minum temulawak sama kunyit, itu rutinkan. Itu obat untuk hati nggih. Tadi nomor 2 apa Mas Dani? Nomor 2, apakah ada kaitannya Ustadz sakit ginjal itu dengan kolesterol, asam urat, darah tinggi? Ada Ibu. Jadi kalau tanda-tanda nggih, kalau asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi diobati kok tidak sembuh, itu ginjalnya sudah mulai diperhatikan. Salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebab adalah kadar gula yang berlebih. Makanya kalau di podcast sebelumnya adalah diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Jika kita tidak bisa mengendalikan kadar gula dalam tubuh kita, yang terjadi adalah merantak atau komplikasi kemana-mana. Jadi kendalikan. Makanya kalau sering saya tekankan adalah tiap bulan cek rutin asam urat 4 sekawan asam urat, kolesterol, tekanan darah sama asam urat, kolesterol, tekanan darah sama
hipertensinya itu wajib dicek tiap bulan. Fungsinya apa? Supaya kita tahu, bisa mengendalikan. Kalau sudah penyakitnya parah, biasanya baru berobat. Fungsinya adalah pencegahan. Jadi sebelum penyakit parah, kita sudah mencegah di awal. Terus yang kedua, usia ginjal berapa? Sekarang gagal ginjal, Bu, itu sudah mengarah ke anak-anak. Oke, jadi jangan dipikir anak-anak sekarang, kalau data dari kemarin BPJS, data terakhir BPJS yang dirilis pada tanggal 6 Maret kemarin itu jumlah pasien gagal ginjal di Indonesia sebanyak 12,68 juta. Ya Oke, Allah. itu naik 9 kali lipat dari tahun 2023 yang sebanyak 1,5 juta. Itu dan sekarang kecenderungan siapa? Sekarang mengarah ke anak-anak. Ya Allah. Oke, kalau orang tua itu setelah usia 40 tahun, itu fungsi ginjal turun 1% per tahun. Jadi karena sekarang penyakitnya sudah mengarah ya ke anak-anak. Jadi sekarang gagal ginjal itu sudah tidak ada batasan. Iya, dulu Kalau masih sepuh-sepuh saat ya. iya, Iya. jadi penyebabnya apa? Salah satunya tidak mau minum air putih. Minumnya apa? Minumnya minuman soda, minumnya berwarna-warni, minumnya saset. Kopi itu mungkin Ustaz yang apa? Kopi bisa, tapi Yang juga bisa yang menyebabkan non kopi diabetes. nggih. Yang non kopi ya kayak kan sekarang itu ada di pinggir-pinggir jalan itu Ustaz, mungkin Ya, yang lebih banyak gulanya itu ya mungkin. betul banyak gulanya, Mas. Jadi kalau kemarin pada podcast sebelumnya kan udah saya sebutin nggih. Jadi kadar gula yang diizinkan oleh Departemen Kesehatan adalah 50 gram per hari, 2,5 sendok. Sekarang tinggal hitung aja, jenengan makan minum berapa kadar gulanya. Iya. Makanya gitu, untuk mengetahui itu ya cek tiap bulan. Yang jadi masalah orang makannya los, enggak terkontrol, tapi tidak mau ngecek. Nanti kalau sudah sakitnya parah baru teriak kan, Iya. baru berobat. Udah kasep kalau bahasa Jawanya itu kasep. Nggih. Sebenarnya makanya kan banyak kejadian itu jangan sedikit mengandalkan BPJS nggih, karena BPJS itu hanya mengcover penyakitnya tok loh ya. Jenengan enggak mikirkan biaya transportnya. Ya kan, biaya transport, biaya makannya, yang nganterin dan sebagainya, itu biaya-biaya yang tak terduga juga. Jadi jangan nanti kalau udah sakit, biayanya mahal. Jadi lebih baik mencegah daripada ngobati. Kalau udah mau sakit, aduh. Iya. Orangnya sakit, keluarga yang kadang itu mendampingi ikut Betul. merasakan Ya, mungkin Ustaz. makanya kan banyak kejadian kan yang mengantarkan meninggal duluan Ya daripada yang Allah, sakit. sakit. Karena apa? Yang mengantarkan itu mengurusin dua orang, mengurusin orang sehat sama mengurusin orang sakit. Karena kan biasanya ngurusin yang di rumah juga, yang sakit menyediain makanan, yang dia juga nganterin yang orang sakit. Makanya kan kebanyakan rata-rata orang yang justru yang nemani, yang ngantarkan tuh mati duluan. Ya Karena kecapean biasanya. Nggih. Oke. Iya. Baik, karena waktu kita terbatas Mitra Muslim, Iya. jadi mohon maaf ini belum bisa kita terima. Jadi silakan nanti bisa konsultasi langsung ke nomor adminnya di Tibun Nabi Holistic Care di 0877 569 99337. Kalau mau bertanya langsung, konsultasi ke tempat Mitra Muslim boleh, tetapi harus janjian terlebih dahulu Ustaz. Oke, reservasi 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya chat ke nomor adminnya, langsung ke Jalan Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Bukanya pagi sampai sore. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Semakin seru insya Allah Ustadz, ini masih membahas hati yang secara fisik. Ustadz, ya. Kayaknya lebih banyak Mitra Muslim yang hati yang non fisik Ustadz, ya. Itu minggu depan insya Allah. Ibu-ibu biasanya seneng itu. Nah, ya saya mikir Ustadz ya, yang dipikir banyak Ustadz biasanya. Sebagai kesimpulan Ustadz. Ya, Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau secara organ hati secara fisik itu jenengan wajib tidur. Jadi kalau jenengan sehat, kepen sehat, jam 11 malam sampai jam 3 pagi jenengan wajib tidur kalau kepen sehat. Nah itu aja pesan saya. Jadi kalau jenengan kurang tidur, yang terjadi nanti penyakitnya macam-macam. Nanti yang terakhir bisa sampai kanker hati. Itu pesan saya. Jadi kalau yang sudah dikasih tanda alarm sama Allah, misalkan penyakit kuning, kulitnya kuning, terus perut sebelah kanan sakit, BAB-nya warnanya coklat sampai ke bedah darah-darah itu, terus kencingnya sudah mulai keruh dan sebagainya, itu adalah alarm dari Allah supaya jenengan sadar. Sekarang pertanyaan, jenengan sadar apa enggak? Kalau sudah sadar, perbaiki, insya Allah sembuh. Tapi kalau jenengan tidak sadar, dilanjuti perilaku yang tidak sehat, tambah parah. Tinggal nunggu waktu. Itu mawon yang perlu saya sampaikan.
Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Idham. Semoga sehat walafiat selalu. Dan kabarnya akan ada pelatihan lanjutan Ustadz ya. Oke, insya Allah. Kapan Ustadz, mungkin di-spill sedikit Ustadz. Jadi mitra muslim yang kepingin membuat aneka herbal, kami mengadakan pelatihan membuat aneka produk herbal mulai dari madu jantung, yang punya lambung, yang jantung dan sebagainya. Itu mulai besok, mulai besok tiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 11, 2 jam itu offline sama online. Jadi yang offline itu langsung datang ke tempat kami. Kalau yang online nanti via Zoom. Jadi nanti itu ada 15 sesi, jadi kurang lebih sampai bulan Juni terakhir nanti. Jadi tiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 malam, 11 siang. Jadi mitra muslim yang kepingin mengobati keluarganya sendiri dengan meracik obat sendiri bisa ngikutin pelatihan tersebut. Oke, baik. Selengkapnya mitra muslim nanti bisa dikunjungi di Tibu Nabi Holistic Care untuk Instagramnya, termasuk juga di TikToknya dan juga YouTube-nya. Ada banyak siaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nidham di setiap Jumatnya itu di upload ulang Ustadz ya, di YouTube-nya agar ini sebagai pengingat mitra muslim ya. Meskipun sudah tahu terkadang tidak bisa atau kurang bisa melaksanakan Ustadz ya, karena tergantung dirinya masing-masing mitra muslim. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru kita Ustadz Ahmad Idham, semoga memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf mitra muslim, ini tidak bisa kita sampaikan pertanyaan satu persatu yang cukup banyak dari WA di malam hari ini. Nanti bisa sambung saja ke adminnya Tibu Nabi Holistic Care. Nomor teleponnya tadi di 0877 087756999337. Saya Dani Rahmati. Ini kita bagikan ya mitra muslim. Tadi ada beberapa yang minta dan silakan nanti bisa sambung. Saya Dani Rahmati. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Muhammad Azhar. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.